Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyujin Channel. Juga tertulis di slip batu giok adalah informasi dari tiga dewa patriarki di masa lalu, orang-orang yang sudah lama binasa, tetapi yang telah mengolah Sun Moon Fast Sky Incantation. Informasi itu berisi tip dan potongan pencerahan dari ketiga patriarki itu. Sebagian besar dari mereka menyatakan penyesalan karena tidak memiliki teknik penuh. Salah satu dari mereka bahkan menunjukkan bahwa teknik penuh akan menjadi kuat bahkan setelah menerobos ke alam demigod. Itu benar-benar teknik yang mendominasi, dan sangat berbeda dari yang lain, sihir Taois tingkat deva biasa. Dengan memurnikan kekuatan spiritual surga dan bumi, seseorang dapat menciptakan matahari dan bulan di dalam dirinya sendiri. Ketika benda-benda langit itu muncul ke tempat terbuka, mereka akan benar-benar menjadi matahari dan bulan kedua di langit yang luas. Itu adalah tingkat kekuatan yang mengejutkan bahkan untuk direnungkan. Teknik ini tidak memerlukan dasar khusus, hanya basis budidaya deva. Itu berisi variasi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan dapat digunakan dalam kombinasi dengan teknik lain. Kelemahan utama adalah bahwa itu hanya terdiri dari 3 level pertama. Selanjutnya, tingkat ketiga telah ditambahkan oleh seorang patriark masa lalu, dan karena itu merupakan teknik turunan, dan tidak otentik. Level kedua adalah level autentik tertinggi dalam keseluruhan teknik. Siapapun yang mengolahnya akhirnya harus berubah ke teknik lain setelah mencapai realfa pertengahan, yang persis seperti apa yang dilakukan tiga patriark lainnya yang mengolahnya akhirnya. Tidak ada teknik lain yang akan bekerja untukku, jadi kurasa aku akan memilih yang ini meskipun itu hanya akan bekerja untuk waktu yang lama, mengingat muridku adalah kaisar neraka, dan seorang jenius yang maha kuasa, selalu mungkin aku bisa menyelesaikan level yang lebih tinggi sendirian. Setelah berpikir lebih jauh, dia mengertakkan giginya, meraih Sun Moon Fast Sky Incantation, dan meninggalkan Starry Sky Pavilion. Dia muncul kembali beberapa saat kemudian di kediamannya, di mana dia pergi ke meditasi terpencil dan menuangkan dirinya untuk mempelajari teknik barunya. Semakin dia mempelajarinya, semakin dia menyadari itu benar-benar mencengangkan. Benda ini seharusnya tidak disebut Sun Moon Fast Sky Incantation. Itu harus disebut Sun Moon Super Overpowered Incantation. 3 level pertama dikhususkan untuk memanggil bulan di dalam diri sendiri. Setelah mencapai tingkat ketiga, bulan itu bisa muncul ke dunia untuk menggantung di langit. Level menengah yang hilang adalah tentang memanggil matahari. Dari apa yang bisa saya katakan, 3 tingkat terakhir harus tentang membawa matahari dan bulan keluar ke tempat terbuka, dan menerangi semua ciptaan dengan kecemerlangan mereka. Sambil mendesah, dia mulai bekerja untuk mengolah tingkat pertama. Dalam hal kekuatan hidup yang dia butuhkan untuk bekerja pada darah abadinya, sekarang dia memiliki status yang begitu tinggi di sekte, lebih mudah baginya untuk meminta sejumlah besar tanaman dan vegetasi yang memiliki kekuatan hidup di dalamnya. Bahkan, sebagai penatua utama, dia bisa mengatur misi sekte untuk pembudidaya apoteker di sekte untuk meramu obat untuknya. Meskipun ia berpendapat bahwa pil obat yang dibuat oleh orang lain akan memiliki kualitas yang lebih rendah, setelah bergulat dengan masalah ini untuk sementara waktu, ia menghela napas dan mengambil keputusan. Aku sendiri tidak bisa meramu. Setiap kali saya melakukan itu, kecelakaan terjadi. Sekarang Patriark Setengah Dewa adalah atasan langsung saya, akan sangat sakit kepala jika saya menyebabkan beberapa bencana. Dengan sedikit penyesalan dia memutuskan untuk meminta murid berpangkat rendah untuk meramu. Salah satu kelebihannya adalah pil itu menyebabkan pil dalam jumlah besar mengalir, dan memungkinkannya maju dengan cepat dengan darah abadinya. Penyesalannya karena tidak bisa secara pribadi membuat pil hanya bisa didorong ke dasar hatinya. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Selama waktu itu, Bai Xiaochun hanya fokus pada budidaya darah abadi dan Sun Moon Fast Sky Incantation. Ketika dia melakukannya, dia menyadari apa artinya menduduki salah satu posisi tertinggi dalam sekte, dan memiliki akses ke begitu banyak sumber daya budidaya. Bahkan, dia menggunakan begitu banyak sumber daya sehingga, jika dia kembali ke sekte penangkal sungai, dia akan membuatnya kehabisan darah. Untuk Starry Sky Dao Polarity Sect, penggunaan sumber daya seperti itu dianggap dapat diabaikan. Setelah semua kembali sebelum tembok besar runtuh, sumber daya yang diperlukan untuk manusia itu telah jauh melampaui apapun yang bisa ditandingi Bai Xiaochun. Bahkan tingkat pengeluaran itu tidak menjadi masalah bagi cadangan Starry Sky Dao Polarity Sect, yang telah dibangun selama puluhan hingga puluhan ribu tahun. Hal lain yang disadari Bai Xiaochun adalah bahwa keempat Raja Surgawi Dewa di Wildlands sebenarnya tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan para dewa di sekte sumber sungai di wilayah sungai Heavenspan, setidaknya dalam hal kekayaan. Sumber daya yang ada di sekte aliran sungai jauh melampaui Raja-Raja Surga. Tentu saja, wilayah sungai Heavenspan bukan tanpa kelemahannya. Ada sesuatu yang dimiliki oleh Wildlands yang sayangnya kurang memiliki sungai Heavenspan. Dan itu semangat juang dan keberanian. Di Wildlands, penanam jiwa menjalani kehidupan yang keras dan sulit. Sebaliknya, para pembudidaya sungai Heavenspan seperti bunga di rumah kaca. Apakah itu dalam hal keberanian atau ambisi, mereka bahkan tidak mendekati membandingkan dengan Wildlanders.
Mungkin itu sebabnya kedua belah pihak menemui jalan buntu begitu lama. Sekarang tembok besar telah jatuh, sulit untuk mengatakan sisi mana yang akan mendapat keuntungan. Itu adalah sakit kepala besar untuk mempertimbangkan masalah ini bahkan untuk waktu yang singkat. Karena itu, dia mengesampingkannya dan fokus pada kultivasinya. Hal lain yang terjadi selama 3 bulan yang berlalu adalah fraksinya tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Lemak besar Zhang dan Su Baochai tidak menyia-nyiakan tahun-tahun mereka di sekte ini. Meskipun mereka telah menjaga diri dengan sangat hati-hati selama bertahun-tahun, mereka juga telah bekerja keras untuk memperluas jaringan kontak mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengumpulkan sekelompok murid yang sebelumnya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal. Mereka adalah orang-orang yang membentuk tulang punggung fraksi Bai Xiaochun sekarang karena dia adalah seorang penatua utama. Mereka bahkan memiliki 9 sesepuh Naschen Soul, salah satunya adalah Feng Yut. Bahkan ada lebih banyak pembentukan inti dan pembangun yayasan, dan secara keseluruhan, mereka membentuk kelompok yang sangat kuat. Bagaimanapun, Big Fatih Zhang dan Su Baochai telah memperoleh banyak pengalaman di Sky City, yang mereka manfaatkan untuk menumbuhkan organisasi mereka dengan cepat dan dengan kekuatan besar. Li Xiandao menindaklanjutinya dengan janji kompensasi. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menjaga segala sesuatunya tetap rendah, tetapi setelah menemukan kebenaran masalah ini, dia menyadari bahwa jika dia tidak bertindak tegas, gencatan senjata yang telah dia kerjakan akan hancur, dan hubungannya dengan Bai Xiaochun akan sangat menyedihkan, rusak. Sebagai patriark dewa, ia memiliki banyak keturunan, dan karenanya, ia bertindak dengan ketegasan yang brutal. Hal pertama yang dia lakukan adalah melepaskan kepala sesepuh Naschen Soul yang telah menjadi penyebab utama. Kemudian dia melumpuhkan basis kultivasi Li Yuansheng dan mengurungnya di penjara yang sama tempat Big Fatih Zhang dan Su Baochai ditahan. Bai Xiaochun tidak memiliki keluhan tentang bagaimana masalah ini ditangani, dan Big Fatih Zhang dan Su Baochai sama-sama senang. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, hubungan antara Li Xiandao dan Bai Xiaochun berakhir relatif hangat, dan gesekan dari masalah sekte penentang sungai diperhalus. Pada saat yang sama, karena posisi Bai Xiaochun, dan pertumbuhan fraksinya, tidak perlu ada permintaan atau negosiasi mengenai penginapannya di Sky City. Celestial Sky Society mengambil inisiatif untuk mengembalikannya kepadanya. Masyarakat langit-langit memiliki bos yang sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Dengan gemetar ketakutan, ia secara pribadi pergi mengunjungi Bai Xiaochun untuk menangani masalah. Hati pria itu dipenuhi desahan tak berujung. Tidak pernah dia bisa membayangkan bahwa Bai Xiaochun yang sama dengan siapa dia bertengkar tentang sumber daya di Sky City akan, hanya beberapa dekade kemudian, menjadi Perdana Menteri ke-6 di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, orang yang memiliki kekuatan dan otoritas tertinggi. Bai Xiaochun bertemu dengan bos dari Celestial Sky Society, tetapi tidak banyak bicara. Bagaimanapun, dia telah belajar banyak dari mereka. Bahkan, itu adalah pengalamannya dengan Celestial Sky Society yang memungkinkannya untuk berurusan dengan ahli waris 9 kata raja yang tampak kembali di Ark Emperor City. Dan dengan menyalin taktik mereka, dia mengusir 2 ahli nujum langit yang telah berkomplot melawannya. Namun, fakta bahwa Bai Xiaochun tidak banyak bicara dalam pertemuan itu menyebabkan kegugupan pria itu meningkat, sampai ia basah oleh keringat. Akhirnya, Su Baochai memberinya tatapan tajam, menakuti lelaki itu sedemikian rupa sehingga ia menawarkan hadiah kompensasi yang jauh lebih banyak daripada yang semula dimaksudkannya. Pada saat itu, Big Fatih Zhang dan Su Baochai akhirnya senang dengan hasilnya. Bulan-bulan berlalu, Bai Xiaochun sekarang memiliki fondasi yang sangat kokoh di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, dan fraksinya begitu besar dan kuat sehingga orang-orang di seluruh wilayah Sungai Heavenspan telah mendengar tentang mereka, termasuk 3 sekte sumber sungai lainnya. Rumor bahkan mulai menyebar di Wildlands tentang Deva ke-6 Langit Berbintang Dao Polaritas, Bai Xiaochun. Banyak orang mengertakkan gigi dengan frustrasi melihat bagaimana Bai Xiaochun tampak bergerak begitu misterius. Bagaimanapun, dia telah menjelajahi Wildlands selama bertahun-tahun, tanpa satu orang pun yang bisa melacaknya. Hanya elit paling kuat di Wildlands yang tahu siapa sebenarnya Bai Xiaochun, dan mereka semua dikejutkan oleh rumor. Itu terutama benar dari Grand Heaven Master, yang terpana oleh laporan intelijen dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Kembali di Giant Ghost City, Giant Ghost King mendengar berita itu, dan bergumam, "Pang kecil itu bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada saya ketika dia pergi. Lain kali aku melihatnya, aku pasti akan memberinya pukulan telak." Juga di Wildlands adalah sungai ilusi yang tinggi di langit, di dalamnya adalah istana yang gelap gulita. Bai Hao ada di sana, mengenakan jubah kekaisaran dan mengenakan mahkota kekaisaran. Biasanya, ekspresi dingin menutupi wajahnya. Namun, setiap kali dia melihat ke arah Sekte Polaritas Langit Berbintang, matanya bersinar dengan kehangatan dan rasa hormat. Sumber daya luas yang tersedia di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit memungkinkan budidaya Bai Xiaochun maju dengan lancar dan cepat. Pada saat ia telah berada dalam meditasi terpencil selama lebih dari setahun, Sekte Penangkal Sungai telah menyatukan dunia budidaya capai tengah.
Tentu saja, Sekte Penangkal Sungai tahu bagaimana mempertahankan kesopanan. Mereka tidak memusnahkan pengadilan Sungai Steri, Polaritas, dan Dao. Mereka menyimpannya, tetapi tetap dalam kendali. Faktanya, selain upeti tahunan yang diberikan kepada pengadilan Sungai Steri, ketiga sekte tersebut juga memberikan upeti kepada Sekte Penentang Sungai. Meskipun Chen Hetian, Lixian Dao dan Bai Zentian tidak senang tentang itu, mereka memiliki cukup pengalaman dalam hidup untuk mengetahui kapan harus menundukkan kepala. Mereka cukup yakin bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali pada akhirnya, dan selain itu, mengingat seberapa muda Bai Xiaochun, tidak mungkin ia akan tinggal di sekte untuk waktu yang lama. Bai Zentian tetap dalam meditasi terpencil sepanjang waktu, sedangkan Lixian Dao telah memperlancar hubungannya dengan Bai Xiaochun, dan karena itu tidak merasa perlu untuk tetap dalam pengasingan. Adapun Chen Hetian, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan sekte tanpa batas. Dari semua itu, adalah mungkin untuk melihat seberapa banyak nama yang dibuat Bai Xiaochun untuk dirinya sendiri dalam pertempuran untuk Sekte Penentang Sungai. Dia memiliki sumber daya yang hampir tak terbatas, dan karena itu, awalnya bersemangat untuk dapat bekerja pada kultivasinya. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, ia mulai bosan. Akhirnya, ia mulai berjalan-jalan di sekte, namun, karena kedudukannya yang tinggi, orang-orang hanya akan memperlakukannya dengan rasa hormat yang formal. Meskipun dia menikmati hal semacam itu, akhirnya, itu mulai menjengkelkan. Ini sangat membosankan. Tidak ada yang menyenangkan untuk dilakukan di sekte Polaritas Langit Berbintang sama sekali. Seluruh sekte sangat cantik dan kuno. Itu jauh lebih baik di Willens. Sambil mendesah, dia mengingat kembali semua yang telah terjadi sejak dia kembali ke wilayah Sungai Heavenspan. Banyak hal yang menarik di Sekte Penangkal Sungai, tetapi setelah kembali ke Sekte Polaritas Langit Berbintang, ia menyadari bahwa itu benar-benar tempat yang sangat membosankan. Dia berpikir untuk merepotkan Chen Hetian, tetapi dua hal menahannya. Pertama-tama, dia tidak punya alasan yang bagus. Kedua, dan yang lebih penting, adalah fakta bahwa Chen Hetian telah meninggalkan sekte itu. Bai Zentian adalah berikutnya dalam daftar, tetapi ternyata Bai Lin tahu Bai Xiaochun terlalu baik. Merasakan apa yang akan datang, dia bergegas untuk mengenang masa lalu, sampai akhirnya, percakapan mereka berakhir dengan Bai Lin menatapnya dengan kecemasan tak berdaya. Pada saat itu, Bai Xiaochun menyadari bahwa dia tidak bisa pergi menyebabkan masalah bagi Bai Zentian. Yang tersisa hanya Lixian Dao. Sayangnya, Lixian Dao telah berperilaku sempurna. Dia telah memberikan kompensasi kepadanya untuk masalah ini dengan Big Fatty Zhang dan Su Baochai, dan itu berarti akan sangat canggung untuk menggertaknya. Pada titik ini, Bai Xiaochun sangat tertekan dan bosan sehingga dia merasa seperti dia mulai menumbuhkan jamur. Pada satu titik, dia pergi mencari beberapa murid wanita yang menarik, tetapi masalahnya adalah statusnya terlalu tinggi, dan dia senang membawa dirinya seperti seseorang dari generasi senior. Dan bagi seseorang seperti itu untuk mencoba merayu murid perempuan yang cantik sepertinya tidak tepat. Ai, desahnya. Kenapa tidak ada dari mereka yang akan melakukan langkah pertama? Yah, saya tidak bisa hanya duduk berlatih kultivasi sepanjang waktu. Saya akhirnya akan mengkultivasi diri sendiri menjadi orang bodoh. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ketika dia telah melewatkan wilayah Sungai Heavenspan selama waktunya di Willens, sekarang dia kembali, dia benar-benar merindukan Ark Emperor City. Akhirnya, ia sampai pada kesimpulan bahwa ia tidak punya pekerjaan selain melakukan kultivasi. Sayangnya, dia benar-benar tidak senang menggunakan pil obat yang dibuat oleh murid-murid acak. Namun, dia masih bingung tentang apakah akan membuat obat sendiri atau tidak. Jangan bilang padaku bahwa dewa besar dan perkasa seperti diriku akan berakhir harus menyelinap di luar sekte untuk meramu beberapa pil. Dia menghela nafas lagi. Tidak, saya harus meramu beberapa pil saya sendiri. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya harus ekstra hati-hati. Di masa lalu, orang akan selalu datang untuk menimbulkan masalah bagi saya ketika saya meramu obat. Tapi sekarang aku penatua. Chen Hetian melarikan diri, Bai Zentian sedang dalam meditasi terpencil, dan Lixian Dao tidak berani menyebabkan masalah bagi saya. Kakakku di Hall of Steel Veins ada di sisiku. Di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, satu-satunya orang yang bisa memberitahuku apa yang harus kulakukan adalah Patriark Setengah Dewa. Semakin dia memikirkannya, semakin gelisah dia, sampai akhirnya dia membuat keputusan. Selama aku berhati-hati, semuanya akan baik-baik saja. Mendorong dirinya dengan cara ini, dia mengirim daftar bahan yang diperlukan ke Paviliun Urusan Internal. Daftar itu termasuk bahan obat dan sejumlah besar tungku pil. Mempertimbangkan kedudukannya di sekte itu, ia memiliki gaji yang cukup besar yang dapat memberinya hal-hal seperti ini tanpa harus memberikan kompensasi. Staf di Paviliun Urusan Internal segera mulai bekerja untuk memenuhi pesanan, mengirim sejumlah besar tanaman obat dan pil ke Bai Xiaochun. Dia senang melihat akumulasi sumber daya yang besar, dan dengan cepat pergi ke pengasingan untuk mulai bekerja. Pil Kebon Angin Timur, Intoxication Life Force Pill, Spirit Flower Life Force Pill,
9. Transformasi pil kebon. Dia segera mulai memikirkan kembali semua formula obat yang dia tahu berhubungan dengan kekuatan hidup. Dia mencoba setiap formula, tetapi pil yang dihasilkan semua memiliki masalah yang sama. Mereka sama sekali tidak memberikan tingkat kekuatan hidup yang dia butuhkan. Namun, dia sangat senang mengetahui bahwa tidak ada kecelakaan yang terjadi. Sebagai hasilnya, kepercayaan dirinya tumbuh, dan dia mulai bekerja tidak hanya dengan satu tungku pil, tetapi 10. Lalu 30. Lalu 50. Semua keberhasilan membuatnya merasa sangat bersemangat dan juga beruntung. Saya kira semua cobaan yang saya lalui di Wildlands akhirnya mendorong dao saya ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, itu pasti penjelasannya. Merasa bangga pada dirinya sendiri, dia terus menambahkan tungku pil sampai dia bekerja dengan 80 pada saat yang sama. Perlahan tapi pasti, dia membenamkan dirinya dalam upaya meramu. Mungkin keahliannya dalam dao kedokteran benar-benar telah meningkat. Atau mungkin itu karena dia khawatir tentang leluhur dewa, dan karena itu sangat berhati-hati. Either way, ramuannya berjalan sangat lancar, dan tidak ada kecelakaan tunggal terjadi. Hal terburuk yang terjadi adalah ledakan sesekali, yang akan mengeluarkan asap hitam. Ada juga sesekali petir. Namun, mengingat tingkat basis budidaya Bai Xiaochun, ia mampu meniadakan efek ini dengan mudah. Beberapa murid bahkan memperhatikan apa yang terjadi, dan dari mereka yang melakukannya, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Beberapa bulan kemudian, dia berada di tengah-tengah sesi meramu ketika pesan turun dari leluhur dewa. Itu sebenarnya pesan grup yang dikirim ke semua tetua utama. Sang Patriark menjelaskan bahwa dia telah menerima panggilan dari surga, dan harus melakukan perjalanan ke Pulau Heavenspan. Ketika dia pergi, dia mempercayakan keamanan sekte kepada para dewa. Itu adalah sesuatu yang digunakan para dewa lainnya. Itu tidak jarang terjadi bagi leluhur dewa untuk melakukan perjalanan di luar sekte dan meninggalkan mereka yang bertanggung jawab. Namun, ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun mengalami hal seperti itu. Meskipun itu setara untuk kursus bagi para deva lainnya, itu berbeda baginya. Begitu dia mendengar berita itu, dia tersentak dan jantungnya mulai berdetak kencang. Dia begitu bersemangat sampai hampir melompat ke udara. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada sesuatu di dunia ini yang mungkin baginya. Patriark Dewa pergi. Untuk pertama kalinya tidak ada seorang pun di sekte polaritas langit dao berbintang yang bisa memberitahunya apa yang harus dilakukan. Patriark Dewa setengah dewa telah pergi. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Dia selalu sangat berhati-hati ketika dia pergi tentang meramu obat. Bagaimanapun, ada terlalu banyak kesempatan ketika orang-orang mengejarnya dengan marah karena pekerjaannya. Hanya memikirkan bagaimana rasanya menjelaskan dirinya kepada massa yang marah menyebabkan dia menghela nafas tanpa henti. Tapi sekarang, semua rintangan telah dibersihkan dari jalannya. Selain itu, ia memiliki perasaan kuat bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik sehingga tidak ada kecelakaan yang mungkin terjadi. Obat ramuan. Obat ramuan. Aku akan meramu obat sesuka hatiku. Aku akhirnya bisa menyempurnakan Grand Magic Detox petirku. Saya bisa memurnikan pil afrodisiak saya. Saya dapat meningkatkan pil fantasi saya. Dan saya juga bisa membuat pil misterius. Diisi dengan kegembiraan dan antisipasi, dia melompat langsung dari 80 tungku pil menjadi 300. Khawatir itu tidak cukup, dia menambahkan beberapa ratus lagi. Hanya ketika dia memiliki 800 tungku pil berjalan pada saat yang sama dia bahagia. Saya menggunakan basis kultivasi deva saya untuk mengoperasikan 800 tungku pada saat yang sama. Jika tersiar kabar, orang akan mengagumiku tanpa henti. Dia memandang sekeliling dengan bangga pada semua tungku pil, yang di bawahnya membakar flamestone tingkat tertinggi, menyebabkan riak panas memenuhi udara. Itu adalah pemandangan yang pasti akan menimbulkan ketakutan di hati siapapun yang melihatnya. Lagi pula, jika 800 tungku pil meledak secara bersamaan maka itu mungkin akan menghancurkan sebagian besar pelangi biru. Pada pagi hari ketiga setelah Patriarki Setengah Dewa pergi, ledakan besar meletus dari pelangi biru, mengejutkan banyak murid di sekte tersebut. Suara apa itu? Membuatku takut setengah mati. Apa yang sedang terjadi? Sialan. Siapa yang melakukan itu? Saya berada di tengah kultivasi, dan hampir mengalami penyimpangan energi. Kutukan kemarahan yang tak terhitung memenuhi udara, dan puluhan petani benar-benar terbang ke udara dengan marah untuk menentukan apa yang terjadi. Namun, ketika mereka menyadari bahwa suara itu berasal dari pelangi biru, mata mereka membelalak karena terkejut, dan mereka terbang kembali ke tempat mereka berasal. Ledakan itu datang ketika 10 tungku pil meledak dan mengejutkan Bai Xiaochun dengan sangat buruk sehingga ia segera mengirimkan beberapa akal surgawi untuk melihat apakah ada orang yang akan mencaci makinya. Dia bahkan secara naluriah mulai memberikan penjelasan. Namun, setelah waktu yang lama berlalu keributan di sekte mereda. Tidak ada yang datang mencarinya. Orang-orang yang terbang ke udara hanya melihat ke arahnya, lalu kembali ke tempat mereka berasal. Baru pada saat itulah dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Hahaha. Aku terlalu gelisah, itu saja.
Saya lupa bahwa tidak ada seorang pun di langit berbintang Dao Sektor Polaritas yang dapat memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Merasa cukup berani, ia kembali meramu obat. Beberapa hari kemudian, ledakan lain mengguncang sekte tersebut. Bagi kebanyakan murid, ledakan sesekali seperti itu bukanlah hal yang membuat marah. Namun, booming berlanjut setiap beberapa hari. Pada satu hari tertentu, ada 8 berturut-turut. Segera, para murid di pelangi mulai menjadi gila. Masuk akal bagi mereka untuk bereaksi sedemikian rupa. Sekte itu biasanya tempat yang tenang, seperti surga celestial. Tetapi sekarang, ledakan mengejutkan mengganggu mereka sepanjang waktu, membuatnya hampir mustahil untuk fokus pada kultivasi. Biasanya, seseorang di sekte yang melakukan hal seperti itu akan diserang dan kemungkinan dibunuh. Tapi suara itu berasal dari pelangi biru. Segera orang-orang mulai bertanya-tanya, dan menemukan bahwa Patriark Bai sedang meramu obat. Karena itu, tidak ada yang berani mengeluh secara terbuka. Jika satu-satunya hal yang harus mereka tangani adalah booming, mungkin saja sudah terbiasa dengan situasi itu. Tetapi 2 hari kemudian, asap mulai melayang keluar, asap yang menyebabkan air mata mengalir di mata semua orang yang disentuhnya. AGGH, pil obat macam apa yang diramu oleh Patriark Bai? Tidak, saya tidak bisa menerima ini. Bukan hanya murid biasa yang terpengaruh. Li Xiandao dan Bai Zentian dimasukkan, namun, tidak satu pun dari mereka yang berani ikut campur. Jika mereka tidak bisa melakukan apa-apa tentang apa yang terjadi, maka tidak perlu bahkan menyebutkan para murid berpangkat rendah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap pelangi biru dengan marah. Tentu saja, Bai Xiaochun terlalu asyik dalam pekerjaannya sehingga tidak tahu bahwa semua itu terjadi. Wajahnya kurus tetapi penuh dengan kegembiraan saat dia berusaha membuat setiap jenis pil yang bisa dia pikirkan yang ada hubungannya dengan kekuatan hidup. Ketika ia menjadi lebih akrab dengan berbagai formula, keahliannya dalam dao pengobatan meningkat. Dia membuat semua jenis pil, dan akhirnya mulai bosan dengan pil kekuatan hidup. Ketika kepercayaan dirinya tumbuh, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia telah membalik daun baru dalam kemampuannya meramu pil. Aku harus membuat pil berharga yang dapat menangkal efek dari pil afrodisiak. Wajah, betapa konyol bahwa orang lain akan menggunakan pil obat saya sendiri terhadap saya. Itu tidak akan berhasil. Aku akan membuat pil baru yang akan aku sebut matikan pil. Semakin dia memikirkannya, semakin dia senang dengan gagasan itu. Lebih jauh, nama pil itu tidak mungkin lebih baik. Itu pasti nama yang bagus. Merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, dia mulai meramu. Kau tahu apa yang benar-benar mematikan? Buah-buahan yang tidak peduli. Mereka menjijikkan. Hanya dengan menambahkan jenis buah itu ke dalam formula, saya dapat benar-benar memadamkan api yang membakar jauh di dalam hati seseorang. Perlahan tapi pasti, formula obat terbentuk di benaknya. Setelah menentukan arah awal, ia memutuskan untuk menjalankan beberapa tes. Dia mulai dengan 30 pil obat. Dia begitu asyik dengan pekerjaannya sehingga dia lupa makan atau tidur, dan mengawasi tungku pil terus-menerus selama 3 hari penuh. Segera pil di dalam tungku mulai terbentuk. Sayangnya, tepat saat prosesnya hampir berakhir, salah satu tungku pil tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Bai Xiaochun dengan cepat menempatkan tanda penyegelan di atasnya, hanya untuk menemukan bahwa tungku kedua, ketiga, dan keempat sama-sama mengganggu kestabilan. Sebelum dia bisa melakukan apa-apa, ke-30 tungku pil itu terlatih-tatih di ambang meledak. Tidak baik, Bai Xiaochun menamparkan lebih banyak tanda penyegelan, dan mengirim akal surgawi untuk mencoba menjaga bahaya seminimal mungkin. Sebenarnya, karena tidak ada seorang pun di sekte yang bisa mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan, dia dengan baik hati memutuskan bahwa, sebagai patriark sekte, dia harus mengelola dirinya sendiri. Namun, ketika tungku pil meledak, asap hitam keluar yang bahkan tidak bisa dia kendalikan. Itu sepenuhnya meniadakan indera surgawinya. Syukurlah, tidak banyak asap, dan yang terjadi hanyalah menutupi sebagian pelangi biru. Salah satu daerah yang terkena, bagaimanapun, adalah tempat persidangan Steri Sky Dao Polarity Superstars diadakan. Beberapa murid ada di sana, dan sebelum ada di antara mereka yang bereaksi, asap menyelimuti mereka. Bai Xiaochun dengan cemas menoleh untuk melihat apa yang akan terjadi. Namun, asap hanya memudar, dan para murid melihat sekeliling dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Adapun Bai Xiaochun, dia awalnya menatap kaget, dan kemudian menghela napas lega. Tunggu, tidak ada yang terjadi. Ya, tidak ada salahnya tidak busuk. Menggosok hidungnya sedikit, dia terus menonton sampai dia yakin tidak ada hal buruk yang terjadi. Kemudian dia mulai memikirkan mengapa dia gagal, dan memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda, kali ini dengan 100 tungku pil. Khawatir tentang para murid berpangkat rendah yang telah terkena asap, dia mengirimkan akal surgawinya dan bersiap untuk bereaksi secara protektif pada tanda bahaya sekecil apapun. 3 hari lagi berlalu, dan tak lama kemudian, pil kedua hampir selesai. Sampai saat ini, tidak ada perilaku aneh yang muncul di antara para murid dari sebelumnya. Namun, pada malam hari ketiga itulah beberapa hal aneh mulai terjadi.
The Starry Sky Dao Polarity Sect adalah sekte besar dengan banyak murid, jadi itu wajar bagi banyak dari mereka untuk berkumpul bersama sebagai mitra Daois. Di antara para murid yang berada di persidangan Starry Sky Dao Polarity Sect, mereka yang tidak memiliki pasangan Daois sama sekali tidak terpengaruh, kecuali bahwa mereka kurang tertarik pada hubungan romantis daripada sebelumnya. Namun, mereka yang memang memiliki pasangan Taois, apakah mereka pria atau wanita, menemukan bahwa ketika matahari terbenam di gua abadi mereka. Saudari junior, kita tidak cocok satu sama lain. Mulai sekarang, kamu melakukan pekerjaanmu, dan aku akan melakukan milikku. Ayo putus. Penatua brother, mengapa ada begitu banyak orang yang tampan di dunia, tetapi begitu sedikit jiwa yang menarik? Mulai sekarang, menjauhlah dariku. Maaf, tapi kami tidak bermaksud untuk satu sama lain. Nasib saya adalah mengejar Dao yang agung. Apa gunanya hubungan romantis? Bahkan jangan mengangkat subjek lagi. Beberapa orang terkejut dengan adegan perpisahan yang terjadi. Dan tentu saja, Bai Xiaochun memperhatikan hampir seketika, dan hatinya mulai berdebar. Tunggu sebentar, itu tidak benar. Tiba-tiba, dia memiliki perasaan yang sangat buruk. Lagi pula, bahan utama dalam tune of pill-nya adalah buah yang tak terawat. Menggunakan itu dalam kombinasi dengan beberapa tanaman obat lain yang dia tahu, dia berharap untuk membuat pil obat yang akan menangkal pil afrodisiak. Dan pil afrodisiak memengaruhi seseorang terlebih dahulu secara fisik, dan kemudian secara mental. Karena itu, rencananya untuk pil tune off adalah untuk mempengaruhi seseorang secara mental terlebih dahulu, dan setelah itu, untuk membersihkannya secara fisik. Situasi saat ini benar-benar melampaui apa yang dia bayangkan akan terjadi. Dan tentu saja, itu menyebabkan kekhawatiran menggerogoti hatinya. Aku ingin pil tune off, bukan pil Preakup. Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Saya harus melakukan sesuatu. Dengan itu, ia menenangkan pikirannya. Lagi pula, mengingat hanya beberapa orang yang terkena dampak 3 hari yang lalu, situasinya seharusnya tidak terlalu sulit untuk diperbaiki. Namun, bahkan ketika dia membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan, suara retak mencapai telinganya, dan wajahnya jatuh ketika dia melihat 100 tungku pil, yang semuanya telah mencapai saat kritis dari proses meramu. 10 dari 100 tungku pil itu memiliki retakan yang menyebar di permukaannya. Tidak, teriaknya, bergegas maju untuk mencoba mengatasi situasi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton.